Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam semangat. Semoga anak-anak tetap semangat walaupun belajarnya dari rumah jarak jauh, tetapi kita tidak pernah berhenti untuk belajar. Nah, kali ini Bapak akan menjelaskan budaya hidup sehat. Budaya hidup sehat itu apa sih, Pak? Budaya hidup sehat, mari kita kupas satu persatu kata bahasanya. Budaya itu kebiasaan. Hidup sehat tentu hidup yang selalu sehat. Ini beberapa sudah Bapak rangkum. Nanti anak-anak saya kirim bahan ajarnya. Kalian tentu sudah paham tentang pentingnya menjaga kebersihan. Dengan hidup bersih kita dapat hidup sehat. Menjaga kebersihan bukan hanya sekedar menjaga lingkungan dari sampah yang berserakan. Menjaga kebersihan juga berarti menjaga lingkungan agar tidak menjadi sarang penyakit. Nah, intinya ketika kita mulai melakukan hidup sehat, bukan hanya membersihkan sampah yang berserakan, tetapi ada nilai yang kita dapat. Yang penting apa, Pak? Tidak menjadikan lingkungan itu sarang penyakit atau sumber-sumber penyakit. Contohnya seperti apa, Pak? Contohnya ini, kita tidak mau melakukan bersih-bersih habis main ataupun habis pulang sekolah semacamnya, baju tinggal dilempar, tidak ditaruh di tempat cucian ataupun tidak langsung dicuci ataupun ditumpuk-tumpuk sehingga menjadi sarang penyakit. Nah, lingkungan yang kotor bisa menjadi sumber penyakit. Tentu kalian tidak ingin sakit. Siapa yang kira-kira mau sakit di sini? Pasti tidak ada yang mau sakit. Nah, mari kita sama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian mampu untuk menjadikan hidup kalian itu budaya sehat. Bukan hanya sekedar belajar, tetapi bisa diterapkan sehari-hari. Contohnya mempraktikkan pola hidup sehat, melakukan beberapa upaya dalam menjaga kebersihan lingkungan. Nah, nanti anak-anak saya jelaskan bagaimana sih menjaga lingkungan itu. Terus menjaga kebersihan lingkungan terhadap sumber penularan penyakit seperti nyamuk dan unggas ataupun yang saat ini maraknya kita ketahui, wabah. Nah, ini bagaimana caranya menghindari wabah atau dengan hidup sehat kita terhindar dari wabah ini yang kita dengar ini COVID-19 ini. Kebersihan lingkungan, apakah kalian sering sakit? Inginkah kalian sehat terus? Tentu semua orang ingin badannya sehat selalu. Jika badan sehat, kita bisa bekerja, belajar, bermain, dan semangat tentunya tiap hari. Kalau sakit, ya sudah pasti nggak ada semangat. Rugi nggak kalau kita sakit? Sangat rugi. Yang pertama, makan kita tidak nafsu, terus aktivitas sehari-hari kurang enak. Nah, makanya dari itu penting untuk kita menjaga kesehatan dengan cara pola hidup bersih. Kebersihan haruslah dijaga agar nantinya kita terhindar dari penyakit. Banyak cara dalam menjaga kebersihan. Di antaranya, 1. Menjaga kebersihan tubuh. Dengan cara apa, Pak? Mandi. Nah, kira-kira anak-anak mandi berapa kali dalam sehari? Kalau anjuran yang bagus, mandi dalam sehari itu 2 kali. Bisa pagi ataupun sebelum tidur. Pak, kalau malam bagaimana? Contoh ini ya, ada anak malam main. Ini main, ketika habis main berkeringat, kotor. Kira-kira mandi malam boleh enggak, Pak? Kalau mandi malam itu harus dengan anjuran yang bagus. Contoh, karena ingin menghilangi kotoran atau bekas keringat yang timbul-timbul bakteri, ketika malam mandi dengan air hangat. Jangan mandi-mandi yang dingin, nanti menyebabkan suhu badan kalian berubah-ubah dan merugikan. Justru memang bersih tetapi merugikan kondisi badan kalian. Karena terbenturnya suhu yang kurang bagus, dari panas dari badan dikasih air dingin kan kurang bagus. Terus yang kedua, mencuci rambut. Artinya yang kita kenal juga dengan keramas. Kira-kira siapa yang jarang keramas dalam sehari? Tentu merugi. Yang pertama, tumbuhnya ketombe, bisa juga dengan kutu-kutu ataupun juga dengan yang lainnya yang merusakkan, yang menjadikan rambut rusak. Terus yang ketiga, menggosok gigi. Nah, ini yang penting anak-anak. Jadi menggosok gigi itu kapan sih, Pak? Sesudah makan ataupun sebelum tidur. Jadi kalau sebelum tidur yang Bapak pastikan itu, kalau sebelum tidur pastikan anak-anak sikat gigi. Jangan kebiasaan makan malam
Habis itu tidur karena ngantuk. Jangan dituruti seperti itu. Hidup yang sehat itu seperti apa, Pak? Ketika makan, habis makan nih malam nih mau tidur nih, kita sikat gigi. Fungsinya apa, Pak? Menghilangkan kuman-kuman yang timbul dari bekas makanan. Nah, itu sangat penting. Terus selanjutnya mencuci tangan sebelum makan. Nah, yang banyak ini sering Bapak lihat, walaupun saya tidak hari ini Bapak tidak bisa memantau di sekolahan di rumahnya maksudnya, tapi Bapak harap kalian tetap mencuci tangan sebelum makan. Apalagi dengan adanya wabah-wabah seperti ini sangat rawan. Kenapa harus tangan sih, Pak? Karena tangan itu adalah aktivitas paling banyak. Contoh, megang kuping, megang mata, ataupun kapan anggota tubuh yang gatal, ataupun membersih hidung, membersih mata, ataupun juga membersih mulut. Tentu anak-anak banyak melibatkan tangannya. Nah, apalagi ketika sebelum makan harus cuci tangan agar kuman-kuman kita tidak ikut dimakan. Kalau kuman-kumannya ikut dimakan, tentu sumber penyakit akan jadi banyak, jadi permasalahan. Terus yang selanjutnya, memakai pakaian yang bersih. Pakaian ini juga bisa jadi sumber penyakit, sumber yang tidak nyaman apabila contohnya habis main dari luar berkeringat banyak, nah langsung tidur, pori-pori kulit sudah membuka, kuman-kumannya bisa masuk. Baju tidak mau ganti, selain jadi sumber penyakit, kira-kira yang paling menonjol apa? Yang paling menonjol baunya tidak enak, tentu itu. Nah, terus yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Nah, mungkin saat ini ketika waktu belajar di sekolah, kalian tentu bisa melakukan kebersihan-kebersihan untuk menjaga lingkungan. Ini juga harus mulai kalian belajar dari sekarang, ataupun kalian melakukan dari sekarang. Contohnya seperti apa? Tidak membuang sampah di sembarang tempat. Apabila kita membuang sampah di sembarang tempat, anak-anak sudah saya jelaskan bolak-balik kerugiannya seperti apa. Minimal kita mengalami banjir, terus bau yang kurang enak sehingga menjadikan lalat-lalat berkumpul, ataupun nyamuk, ataupun tikus, maupun serangga-serangga dan hewan-hewan lainnya yang menjadi penyakit. Terus yang kedua, sekolah harus dibersihkan seminggu sekali. Nah, saat ini kan memang kita ketahui kita tidak belajar di sekolah, tapi tentu di sekolah sudah ada yang membersihkan, sudah ada timnya yang membersihkan serta pengawasan yang bagus. Sekolah setiap hari dibersihkan. Yang terpenting hari ini anak-anak dirubah, karena sekolahnya belajarnya dari rumah, kalian lebih banyak bersih-bersih di rumah. Membersihkan rumah dan halaman secara rutin, pagi, kemudian sore, ataupun tidak harus menunggu pagi dan sore. Apabila sudah mulai merasa kotor, langsung dibersihkan. Nah, itu namanya budaya, kebiasaan. Terus membersihkan saluran air yang tersumbat. Nah, jangan dibiarkan. Contoh nih, apabila di halaman rumah kalian ada kali-kali kecil ataupun saluran pembuangan, terus kemudian sudah menumpuk daun-daun dari atas tumbuhan ataupun tanaman yang lainnya, terus menumpuk, ini pembuangannya sama kalian dibiarkan, itu kurang bagus, akan jadi sarang penyakit. Coba nanti kalian lihat kira-kira ada saluran pembuangan yang macet enggak di sekitar rumahnya. Terus yang selanjutnya, menguras bak mandi dan mengubur kaleng-kaleng bekas. Nah, maksud kaleng-kaleng bekas di sini sampah-sampah yang terbuat dari kaleng-kaleng ataupun botol. Kalau bisa dimanfaatkan lagi, didaur ulang, itu lebih bagus. Tidak ditumpuk-tumpuk dan atau menghindari kita menyayangi juga bumi. Kalau seumpama, Pak, kalengnya saya jadikan kerajinan, nah itu lebih kreatif. Terus menguras bak mandi. Kalau airnya sudah mulai kuning atau warnanya sudah mulai buram, tidak bening lagi, cepat dikuras, jangan menunggu datangnya sarang-sarang penyakit. Mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan sebulan sekali. Nah, anak-anak di sini kan tentu sudah meranjak ke usianya yang lebih bagus lagi, sudah kelas 4. Nah, nanti apakah saya boleh, Pak, mengikuti kerja bakti? Izin dulu sama orang tua, kira-kira kerja bakti apa yang cocok buat kalian, entah mau buang sampah atau membantu apa, itu bagus. Terus yang ketiga, menjaga kebersihan makanan. Nah, ini yang terpenting.
Karena makanan adalah sumber energi dari kita. Dari makanan juga banyak orang yang sakit, banyak orang yang tidak sehat karena kebiasaan makanannya yang kurang baik. Contohnya seperti apa, Pak? Memasak makanan hingga matang. Contoh nih, memasak nasi ini harus matang. Jangan nasi mentah kamu makan. Ada juga yang makanan mentah tapi bagus. Dilihat dulu apakah itu buah ataupun seperti apa. Tapi ada aturannya. Kalian nanti bisa browsing makanan yang harus dimakan matang itu makanan seperti apa. Nah, itu pastikan dulu harus matang. Terus yang kedua, mencuci buah-buahan sebelum dimakan. Kebiasaannya banyak kita mengetahui juga, baik anak-anak ataupun orang dewasa ataupun yang lainnya, habis membeli buah dari pasar ataupun supermarket ataupun dari mana yang lainnya, membeli buah nyampe di rumah langsung dimakan, dilahap. Nah, itu kurang bagus. Siapa tahu buah yang kita makan itu habis dipegang orang banyak, orang yang sebelumnya melakukan bersih-bersih atau apa sehingga membawa bakteri ataupun kuman semacamnya. Kemudian nyampe di rumah kalian tidak mencuci ataupun apa nih, contoh buah apel ya, langsung dimakan. Nah, itu kan kurang bagus. Jadi yang bagus seperti apa, Pak? Sebelum masuk kulkas ataupun kita mau mengkonsumsinya, mau makannya, dicuci terlebih dahulu. Terus menutup makanan agar tidak dihinggapi lalat. Nah, ini yang terpenting. Anak-anak nanti coba bisa dicek di rumahnya, kira-kira ada makanan yang tidak tertutup. Makanan apa aja itu, mau jajan, mau apapun harus ditutup. Jangan sampai terhinggap dari lalat, karena lalat itu bisa membawa penyakit dari luar, bisa dari sampah maupun dari mana yang bisa menjadikan lalat itu penuh bakteri. Kebersihan kita harus jaga dimanapun kita berada. Rumah harus dibersihkan setiap hari. Rumah dibersihkan oleh orang yang tinggal di rumah itu. Harus bertanggung jawab. Kita tinggal, nih contoh nih, sudahlah ada pembantu, sudahlah ada kakak, sudahlah ada ibu, ada ayah, ataupun siapapun itu yang bisa membantu. Jangan pernah menggantung seperti itu. Mulai hari ini anak-anak harus bertanggung jawab. Contoh, kalau sudah makan, minimal kita sudah bisa mencuci piring sendiri, atau juga melihat kotoran di bawah kursi, langsung ambil sapu, langsung dibersihkan. Jangan menggantungkan kepada orang lain. Mulai dari sekarang kita harus berani bertanggung jawab. Apalagi kita yang melakukan kotoran itu, melakukan tempat bersih dijadikan kotor, kemudian kita tidak mau bertanggung jawab, no problem, ya sudah, itu urusannya pembantu ataupun yang tinggal di rumah. Harus tidak boleh seperti itu. Nah, kemudian kira-kira ada keuntungannya dari menjaga kebersihan itu. Tentu keuntungannya apa aja? Terhindar dari penyakit, terus hidup terasa nyaman. Kira-kira kalau bersih tempat tinggal kalian, nyaman enggak kalian hidup di situ? Kalian tinggal di situ tentu nyaman. Tidur terasa nikmat, tidak kepikiran kotor, badan tidak gatal-gatal, udara terasa segar, lingkungan di sekitar kita menjadi enak dipandang. Nah, itu yang terpenting. Jangan sampai temannya ataupun orang lain menegur, waduh rumahmu kotor ya, gak bagus, gak enak. Nah, tidak nyaman. Jadi rumah yang nyaman itu rumah yang bagus seperti apa, Pak? Tidak harus besar, tidak harus megah, yang terpenting itu bersih. Nah, itu sehingga teman-temanmu ketika main atau apapun bisa menilai, ternyata rumahnya si ini bagus ya, dan apalagi teman-temannya kerasan. Nah, tuh nanti habis ini Bapak akan tuliskan apa sih tugas-tugas kalian yang harus dikerjakan untuk materi penyampaiannya. Mohon maaf karena ini waktunya Bapak terbatas juga, artinya membuat videonya hanya menjelaskan titik-titik poinnya, kemudian anak-anak bisa mengembangkan sendiri budaya hidup sehat itu seperti apa. Boleh melihat browsing-browsing dari web, dari Google ataupun dari YouTube, atau juga nanti kalian membuat video-video sendiri. Contoh, Pak, hari ini saya melakukan ini, nah itu lebih bagus. Jadi habis ini Bapak menuliskan bagaimana tugas-tugasnya. Silakan kalian pahami apa yang Bapak sampaikan. Terima kasih, cukup sampai di sini. Selamat pagi, salam semangat. Tidak ada yang sakit, Bapak harap seperti itu. Apabila ada yang sakit, silakan langsung berobat, ikuti anjuran dokter, tetap semangat. Tidak ada yang stres ataupun yang sebagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.